Oke, kita menuju ke Mbak Adita lagi. Mbak Adita, kalau tadi kan Bang Slamet menyampaikan ya bahwa pujian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini ingin mengamputasi stigma yang terjadi di publik soal keretakan hubungan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Apakah dengan pujian ini menurut Mbak Adita ada pengaruhnya terhadap stabilitas politik di pemerintahan pertama Pak Prabowo ini atau gimana Mbak Adita? Ya, sebelum ke situ mungkin kita balik tadi ya, apa yang jadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Milad Muhammadiyah. Itu kan dia menyatakan tidak menjilat dan itu tulus, artinya memang ya beliau melihat ini satu hal yang memang pantas diapresiasi gitu. Jadi dari situ ya tentu ini di sisi lain akan menimbulkan ini juga kan bahwa oh apa yang dipersepsikan selama ini ternyata tidak terjadi gitu, persepsi yang negatif ya, bahwa ada keretakan, tidak kecocokan, mungkin juga gaya kepemimpinan yang berbeda, dikhawatirkan juga nanti juga ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Tapi kalau kita lihat tadi Pak Prabowo sendiri juga sudah menyampaikan seperti itu, dan ini kalau ngelihat kita coba indikator-indikatornya sekarang dari indikator perekonomian aja ya, ini rasanya so far so good ya kalau kita lihat kan. Jadi saya pikir ini juga sebagai refleksi dari apa yang sudah disampaikan beliau ini membawa confidence sendiri kepada masyarakat gitu. Di samping juga tentunya kebijakan-kebijakan yang beliau sudah keluarkan ya dalam kurun waktu sebulan terakhir kan. Yang kita lihat memang itu konsisten dengan apa yang menjadi rencana-rencana pada saat beliau mencalonkan dulu kan. Itu soal program, tapi hal berbeda Mbak, soal stabilitas politik, apakah ini juga pengaruh kalau menurut Mbak Adita di pemerintahan pertama Pak Prabowo? Ya saya rasa itu harus ya, harus itu. Kita stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas nasional secara keseluruhan harus kita jaga gitu ya. Jadi di samping memang itu program-program, kalau sekali lagi saya harus kembali pada program ya, itu memang pantas untuk dilanjutkan. Ya Pak Prabowo sendiri, sekali lagi saya lihat memang beliau punya sifat kenegarawanan yang betul-betul bisa memberikan rasa hormatnya kepada pimpinan-pimpinan sebelumnya. Dan saya rasa ini ya beliau kan pasti melihat bagaimana agar kepentingan nasional lebih bisa dijaga ya. Dan itulah yang akhirnya beliau sampaikan kepada masyarakat. Baik, saya ingin ke Bang Slamet ini. Pak Prabowo tadi mengatakan di pidatonya di Milad Muhammadiyah ke-112 bahwa ini bukan membela, bukan menjilat. Dan saya bahkan dikalahkan. Artinya ada pengakuan yang jujur dan tulus. Tapi kan juga Anda mengatakan bahwa politik itu ada panggung yang ingin ditampilkan, ada panggung depan, ada panggung tengah dan belakang. Nah, yang di belakang ini apa? Ya, kan panggung depannya tulus banget, seolah-olah jujur betul itu. Iya, paling tidak kita harus lihat gaya bahasa pesan komunikasi dari seorang dengan background militer. Itu kan biasanya singkat, tegas, lugas gitu kan, dan juga pesannya itu singkat. Jadi apa yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo tidak menjilat. Ya memang siapa yang harus dijilat? Toh dia sekarang sedang menjadi matahari. Lain soal kalau menteri puji-pujian kepada presiden, ada maksud. Kalau ini kan Prabowo memang sedang ada di puncak. Nah tentu puji-pujian ini juga seringkali diingatkan. Bahkan Presiden SBY juga mengingatkan, jangan sampai ada dua matahari kembar. Betul. Di mana kalau bicara hal-hal yang strategis ternyata memang Prabowo tidak bisa berbicara itu kepada wakil presiden Gibran. Jadi bicaranya dengan sang ayah, kan begitu ya. Tapi publik juga mengartikan bahwa oh ternyata Presiden Jokowi masih berada di lingkungan istana, terutama istana wakil presiden. Dalam perspektif politik kan wajar saja orang ada berpikir seperti itu. Itulah yang kemudian panggung belakang tentu ada kepentingan-kepentingan yang berbeda nantinya, terutama kepentingan politik, dan itu wajar. Misalnya bagaimana dengan menteri-menteri yang berasal dari era pemerintahan Jokowi, apakah akan dilanjutkan atau tidak? Ini kan menjadi rumor yang menarik kan, bahwa sebenarnya ada pesan juga yang ingin disampaikan bahwa Prabowo akan tegas kepada siapapun. Terutama juga kepada Presiden Jokowi, dia memberikan pesan untuk hal terkait korupsi nggak ada cerita, nggak ada pandang bulu. Artinya apa? Kalau memang menteri yang berasal dari pemerintahan Jokowi juga ternyata kemudian terindikasi, maka akan ada pemenggalan. Jadi panggung politik itu, panggung belakang ini tentu semuanya samar. Dan ini nanti akan terungkap beberapa bulan ke depan. Terutama misalnya
Apakah dalam 100 hari pemerintahan Prabowo atau 6 bulan pemerintahan Prabowo akan ada reshuffle kabinet? Toh sama juga Presiden Jokowi juga waktu itu belum sampai setahun ada yang di-reshuffle. Bahkan dulu sampai 13 kementerian, 13 menteri di-reshuffle. Itu nanti kita tunggu perkembangannya soal politik reshuffle dan lain sebagainya. Kita menuju ke Mbak Adita dulu. Mbak Adita, dengan pujian yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, apakah artinya Pak Prabowo juga akan memasukkan beberapa program yang menjadi prioritas Pak Jokowi, misalnya kita sebut saja IKN, akan dilanjutkan atau gimana, Mbak? Pak Prabowo sudah menyampaikan kan bahwa beliau akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan di pemerintahan sebelumnya, termasuk hilirisasi, kemudian juga infrastruktur. IKN juga disebutkan bahwa beliau juga berkomitmen untuk melanjutkan itu. Jadi sekali lagi saya lihat tadi keberlanjutan itu memang dijaga betul sama beliau, dan itu direfleksikan dari tadi program-program unggulan yang kemudian akan dilanjutkan. Mungkin ada beberapa dinamika-dinamika atau perbedaan-perbedaan dalam konteks misalnya soal timelinenya, soal waktu yang mungkin diperpanjang dan sebagainya. Tetapi komitmen itu tetap ada, tetap dijaga. Komitmen itu tetap terjaga, tapi untuk timeline waktunya itu gimana, Mbak, spesifiknya? Ya, misalnya seperti IKN ya. Ini seperti juga yang sudah disampaikan juga oleh Kepala Otorita kan, bahwa tetap akan berlanjut, namun akan ada penyesuaian terhadap waktunya. Jadi memang prioritasnya mungkin akan diatur lagi, tetapi tetap itu akan dilanjutkan. Bukan sesuatu yang selama ini kan dipersepsikannya, wah ini nanti akan terjadi bahkan sampai parahnya katanya melangkah dan sebagainya. Itu dipastikan tidak terjadi seperti itu. Baik, ini kan berarti ada skala prioritas dalam program yang ingin dilanjutkan. Nah, Bang Slamet melihatnya seperti apa, Bang? Ya, saya kira untuk menjaga stabilitas politik terutama ya, maka keberlanjutan itu akan dilakukan di awal-awal masa pemerintah, supaya kemudian publik tidak melihat bahwa terjadi perbedaan yang menyolok antara pemimpin sebelumnya dan pemimpin yang melanjutkan. Nah, kita harus belajar soal kesinambungan program. Jangan sampai kemudian apa yang dilakukan presiden yang sebelumnya langsung diamputasi, diganti oleh program-program yang lain. Itu juga tidak bagus. Karena yang harus dilanjutkan adalah program pemerintahan, program negara, bukan program pribadi. Karena itu dulu kita punya GBHN, punya rancangan pembangunan jangka menengah, jangka panjang. Itu kita harus belajar juga dari pengalaman era Orde Baru, pengalaman era Orde kepemimpinan Orde Soekarno gitu ya. Jadi saya kira apa yang bagus harus dilanjutkan, yang tidak ya tidak. Jangan kemudian saya beda loh, saya antitesa dari presiden sebelumnya, itu juga nggak bagus. Baik, Mbak Adita, bentuk komunikasi yang hari ini dilakukan oleh Pak Prabowo ke Presiden ke-7 Joko Widodo ini seperti apa sih? Ya tentu itu Pak Prabowo yang tahu ya. Tapi kan sekali lagi, beliau itu tetap menjaga komunikasi dengan baik ya. Baik itu yang pribadi maupun juga penting untuk hal-hal yang terkait juga dengan tadi keberlanjutan dan kesinambungan program. Jadi masih terjalin dengan baik sebagai ya istilahnya mungkin senior ya, karena beliau kan pendahulunya sebagai presiden sebelumnya dan juga sebagai kawan sebenarnya. Jadi masih berjalan dengan baik. Begitu kita tegaskan. Nanti kita akan sama-sama melihat apa saja program-program yang akan terrealisasikan dalam waktu dekat dan juga jangka panjang. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Adita dan juga Bang Slamet atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.